Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Lailatul Isnaini. Ana mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih Kak karena telah bersedia untuk Ana wawancarai. Ya, salam kenal Lailatul Insani. Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk bersedia untuk diwawancarai. Insya Allah. Jadi begini Kak, Ana diberi tugas oleh dosen keterampilan berbicara untuk mewawancarai seseorang yang dinilai pandai dalam public speaking. Karena Ana sering melihat kakak menjadi moderator dalam rapat organisasi. Selain itu, kakak juga sering memberi motivasi kepada junior yang ada di angkatan muda bidang Al-Quran dan juga di Tafakur School. Ya, sebenarnya untuk berbicara di depan umum ini saya sendiri awalnya tidak terlalu bisa karena berasal dari orang pendiam dulu. Jadi ya, organisasi mengajarkan saya untuk berani berbicara di depan umum. Dan insya Allah karena tugas dari Lailatul Insani untuk keterampilan berbicara untuk mewawancari seseorang, insya Allah jika dengan sepengetahuan dan kemampuan yang saya miliki, walaupun singkat dan dangkal, insya Allah saya akan membantu. Langsung saja ya Kak, kita tahu bahwa berbicara di depan umum itu tidaklah mudah. Ana sering mendengar kakak berbicara di forum. Kakak tampak begitu pandai dan audiens menyimak dengan seksama. Bisa kakak jelaskan hal apa saja yang kakak persiapkan sebelum tampil? Hal yang perlu dipersiapkan untuk berbicara di depan umum. Yang pertama itu mungkin uh, yang biasa saya lakukan itu untuk berbicara di depan umum, memahami dulu apa maksud dan tupoksi yang akan disampaikan di depan umum. Sehingga jika kita setelah memahami apa maksud dan tujuan kita untuk berbicara di depan umum itu, insya Allah audiens itu akan memahami juga tujuan mereka hadir di sana. Karena sebelum mereka hadir itu tujuan yang akan kita sampaikan dan tujuan mereka itu sama, sehingga tertarik untuk mendengarkan. Itu persiapan secara materi. Dan secara non materinya itu sangat penting sekali adalah mental dan kesiapan kita menyusun kata-kata, karena berbicara di depan umum ini bukanlah sesuatu hanya teoritis ya. Jadi prakteknya itu sangat penting, seperti membiasakan diri, minimal itu kita latihan di depan kaca. Bagaimana kita tidak malu lagi melihat diri kita berbicara di depan kaca, sehingga percaya diri itu timbul untuk berbicara di depan umum gitu. Karena kita sudah percaya diri di depan cermin bahwa kita itu sudah baik tampilannya di cermin, tentu saja kita berpikiran audiens itu juga memahami kita itu orang yang pandai berbicara di depan umum. Karena itu kita perlu sangat sangat perlu menyiapkan mental itu. Walaupun ini tidak mudah, namun pembiasaan itu tentu saja bisa. Karena apapun yang akan dilakukan orang itu jika biasa itu terlihat mudah. Walaupun orang yang melihatnya itu sepertinya susah gitu untuk menerapkan hal demikian. Itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Kak. Oh iya, saya pernah melihat kakak presentasi. Kakak tampak tidak tegang, dan audiens juga enjoy. Bisakah kakak sebutkan apa saja trik yang kakak gunakan untuk membuat presentasi kakak jadi lebih menarik? Untuk latihan agar tidak tegang itu perlu waktu kalau menurut saya, karena melihat dari sekolah public speaking sendiri itu mengatakan bahwa untuk berbicara di depan umum itu agar tidak tegang dan tidak merasa kaku itu perlu latihan yang khusus ya. Jadi walaupun kita tidak ikut latihan public speaking, kita juga bisa melakukan latihan-latihan tersendiri seperti mencoba memberanikan diri untuk berbicara dan tampil di depan gitu. Misalnya di lingkungan kecilnya kita membiasakan diri berbicara di depan teman-teman kita, mengungkapkan pikiran kita, itu yang paling penting karena biasanya orang yang sudah pandai berbicara di depan umum itu untuk menyampaikan pikirannya itu akan lebih mudah gitu. Selanjutnya untuk menarik audiens agar tidak bosan dan mencairkan suasana itu, kita perlu juga melihat audiens yang kita hadapi sebelum kita berbicara di depan umum, sehingga kita memahami seperti apa tingkat kejenuhan dan seperti apa ekspresi yang akan ditampilkan oleh audiens, sehingga kita dapat mengetahui saat audiens sudah agak bosan gitu, kita akan menurunkan tempo sedikit atau menurunkan tingkat kefokusan atau tidak terlalu tegang gitu dalam penyampaian materinya, sehingga kita bisa melakukan sedikit refreshing atau ice breaking kecil-kecilan, menengahi agar tidak bosan, seperti melakukan hal yang lucu atau kata-kata yang seperti mengundang tawa, sedikit tawa dari audiens itu. Sehingga audiens yang awalnya tegang, dan sebagian orang pasti yang tegang itu ada beberapa yang bosan, sehingga tidak fokus lagi mendengarkan. Selanjutnya
juga perlu kita memahami bagaimana cara kita itu biasanya all out untuk berbicara. Karena semangat dari pembicara itu juga menentukan semangat audiens yang akan menerimanya. Contohnya saja para ustadz-ustadz kita yang memiliki suara yang keras atau tegas gitu, sehingga audiensnya itu terpancing untuk fokus, selalu fokus dan tidak mau bermain-main. Sehingga kita dapat kita pahami bahwa audiens itu juga tergantung siapa pembicara di depan. Itu menurut saya. Baik, Kak. Sepertinya berbicara dengan teman itu menarik. Itu artinya kita harus memiliki banyak teman dan relasi untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita lebih populer, namun dalam hal yang positif, Kak? Ya, pertanyaan ini sangat bagus sekali ya, Lela. Karena bagaimana cara kita eh, agar lebih tertarik dan atau populer di kalangan teman-teman. Itu sangat berguna sekali untuk hal yang positif ya. Yang pertama itu kita perlu membawakan suasana yang baik kepada teman-teman, bersikap baik itu yang perlu. Karena biasanya teman-teman itu suka bercanda dan suka sama orang yang bercanda gitu, untuk meramaikan suasana. Biasanya kalau orang yang sudah biasa berbicara di depan umum, itu cenderung jadi pemimpin di teman-temannya. Karena apa? Karena orang yang berbicara di depan umum itu mampu mengungkapkan rasa dan hal-hal yang difikirkannya, baik itu terkait tentang pertemanan, dan baik itu tentang solusi-solusi masalah dari teman. Itu sehingga teman-teman itu percayakan kepada orang yang suka berbicara ini. Berbeda dengan orang yang eh, cenderung pendiam di kalangan teman-temannya, sehingga orang itu menganggap dia ini hanya penerima gitu. Padahal belum tentu juga orang pendiam itu pikirannya itu tidak ada solusi. Bahkan orang diam itu sangat luar biasa solusinya. Namun apa jadinya jika tidak disampaikan kepada teman-teman dan teman-teman pun tidak mengetahui hal itu karena itu. Karena itu kita perlu juga menyampaikan solusi dan memberikan masukan kepada teman-teman sehingga kita dapat lebih leluasa berbicara dan menjadi hal populer dalam segi positif gitu. Dan mengajak teman-teman itu kepada kebaikan. Itu lebih mudah sekali karena kita sudah dipercaya oleh teman-teman dengan kebaikan kita dan solusi-solusi yang telah kita berikan kepada teman-teman. Itu menurut saya. Dikembalikan. Terima kasih penjelasannya, Kak. Itu artinya kita harus menyumbangkan saran dan masukan kita ya, Kak. Pertanyaan saya, jika semua tips dan trik yang Kakak berikan tadi bisa kita kuasai, namun kita tahu kita seorang pemalu. Lalu bagaimana cara menyikapinya, Kak? Bagaimana caranya agar kita bisa berbicara dengan percaya diri? Begini ya, Laila. Sebenarnya saya itu dulunya juga pemalu, bahkan sangat pemalu itu. Di sejak SMA saya sendiri tidak pernah mengikuti organisasi ataupun berbicara di depan umum sekalipun. Bayangkan itu sekalipun tidak pernah berbicara di depan umum. Kenapa saya bisa berbicara di depan umum saat perkuliahan gitu? Pertama, mindset mahasiswa itu sudah berbeda, cenderung ingin tampil dan ingin didengarkan. Itu salah satu mindset pembangun dari mahasiswa sendiri. Jika mindset itu sudah tertanamkan dan kita ingin menampilkan diri atau ingin sekali bisa berbicara di depan umum, ya awalnya itu kita banyak membaca, banyak membaca karena dari membaca itu wawasan kita lebih luas sehingga bahasa kita itu akan tertata rapi gitu. Kalau bahasa kita sudah tertata rapi, kita lebih enak ngomong di depan umum dan ada lagi satu cara untuk dapat melawan rasa malu ini itu coba ciptakan suasana baru atau lingkungan baru. Misalnya kan dulu di SMA kita orang yang pemalu atau di lingkungan sebelumnya kita pemalu. Coba kita pindah ke lingkungan yang baru karena kita sudah pindah dari SMA ke mahasiswa. Sehingga kita itu meninggalkan orang-orang yang kenal sebelumnya itu kita itu dikenal sebagai orang pemalu. Dan di mahasiswa coba ciptakan mindset bahwa kita itu belum kenal sama orang-orang di sini sehingga orang-orang yang belum kenal kita ini belum tahu kita itu adalah orang yang pemalu. Sehingga dari nol dari sanalah kita memulai bahwa kita itu menampilkan diri sebagai orang yang tidak pemalu lagi. Dan seringlah berteman dengan orang yang sering tampil di depan umum dan coba tanya-tanyakan kepada orang-orang tersebut. Karena jika tidak dicoba, pemalu itu akan terdidik terus dan akan kalah rasa percaya diri itu oleh pemalu itu tersendiri. Karena biasanya kalau sudah dikatakan saya orang pemalu, berarti orang itu sendiri yang menginginkan bahwa dia itu yang bersikap malu. Coba uh, katakan seperti ini. Walaupun diri ini pemalu, namun saya adalah orang yang pemberani tampil di depan umum. Itu seolah-olah akan memupuk untuk bisa menjadi orang yang pemberani untuk berbicara di depan umum gitu.
Itu yang penting dari prinsip mahasiswa, mengubah mindset sebelum melaksanakan atau melakukan actionnya, sehingga mindset yang terbangun bagus, maka actionnya itu akan ikut juga tertata dengan rapi gitu. Seperti itu ya Laila. Begitu ya Kak. Berarti yang membentuk mental kita itu adalah pandangan kita. Ana bingung mau nanya apa lagi Kak. Sebenarnya pertanyaannya sudah Ana siapkan. Tapi takutnya nggak nyambung. Bisa jadi sih kalau mindset itu bisa juga sebagai pembangun dari sikap seseorang. Karena semangat itu berawal dari pemikiran dan tujuan. Tujuan itu tentunya berkaitan langsung dengan mindset gitu. Jika mindset kita ingin baik, berarti tujuan kita itu ingin baik. Sehingga yang kita lakukan itu menuju tujuan dan mindset itu. Jadi eh, tak usah bingung mau tanyakan apa lagi gitu. Karena eh, tak perlu banyak eh, jawaban, dan ini juga pendapat yang disingkat gitu dan tidak banyak teori. Ini merupakan pendapat-pendapat saya karena berawal dari pengalaman-pengalaman dan pemahaman saja. Jika ingin belajar lebih dalam lagi teori tentang berbicara di depan umum ini, bisa tanyakan langsung kepada pakarnya seperti sekolah public speaking. Itu lebih mengajarkan lagi bagaimana teori dan prakteknya. Bukan seperti saya menjelaskan hanya berupa pemahaman dan tips and tricks yang sangat singkat gitu. Jika Laila ingin lebih dalam lagi bisa ditanyakan langsung kepada pakarnya. Dan itu hanya yang tadi itu hanya jawaban-jawaban singkat dan eh, bisa jadi dikatakan sebagai pengantar untuk berbicara di depan umum dengan nyaman dan berani gitu. Kembalikan. Terima kasih jawabannya Kak. Dari penjelasan Kakak tadi, dapat saya pelajari bahwa untuk menjadi public speaker yang baik itu, kita harus memiliki mental dan ilmu pengetahuan. Mental itu dapat kita latih dengan hal kecil seperti dalam pergaulan kita sehari-hari. Namun, yang lebih utama adalah mindset kita, terlebih untuk si pemalu. Sebenarnya, sifat pemalu itu bisa dihilangkan jika kita mau menghilangkannya. Dan itu dapat kita lakukan dengan merubah pandangan kita. Betul kan, Kak? Sedangkan pengetahuan bisa kita dapatkan dengan banyak membaca dan juga sering bertanya pada yang ahli. Selain itu, kita juga harus memperluas relasi kita. Ya baiklah, sepertinya Lela sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi, dan itu merupakan kesimpulan yang dapat ditangkap dari pembahasan atau jawaban-jawaban yang atas pertanyaan tadi. Semoga dari kesimpulan ini menjadi dasar. Ini baru dasar ya, karena jangan pernah puas dengan ilmu, agar kita terus giat untuk menuntut ilmu gitu. Dan saya kira jika ada salah, mohon maaf jika penyampaian dan jawabannya tidak pas karena saya bukan pakarnya, namun saya juga masih belajar dengan membiasakan diri untuk berbicara di depan umum. Terima kasih. Dikembalikan kepada. Terima kasih penjelasannya, Kak. Karena Kakak, Hana jadi tahu apa saja hal-hal penting yang harus kita ketahui untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Tidak apa-apa, Kak. Lagi pula kita sama-sama belajar. Sekali lagi, terima kasih ya, Kak, karena sudah mau meluangkan waktunya. Akhirnya, Ana bisa menyelesaikan tugas keterampilan berbicara Ana. Ana doakan Kakak selalu dilindungi Allah, sukses dalam perkuliahan. Allah mudahkan dalam kepengurusan organisasi, baik itu Tafakur School, Angkatan Muda bidang Al-Quran, dan juga dalam bidang organisasi lainnya. Sukses ya Kak, tetap menjadi motivator bagi kami. Iya, sama-sama Laila. Dan terima kasih juga atas doa-doa yang disampaikan. Semoga juga yang mendoakan juga didoakan oleh malaikat-malaikatnya nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dan kekurangannya tadi, karena ya sama-sama belajar dan baru eh, menginjakkan kaki juga di untuk berbicara di depan umum. Terima kasih kembali. Iya Kak, amin. Alhamdulillah, saya tutup dulu wawancaranya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi